Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4278 sampai bab 4280. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Tubuh MU Qiu Feng terekspos sepenuhnya di depan orang banyak, dan pada saat ini, mata MU Qiu Feng terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin Chen Ping berhasil membongkar puluhan ribu pola formasi di patung ini. Mungkinkah orang ini benar-benar leluhur iblis formasi itu sendiri? MU Qiu Feng jelas tidak mempercayainya. Chen Ping baru berapa umurnya? Bagaimana dia bisa menjadi pusaka pribadi leluhur iblis formasi? Terlebih lagi, leluhur iblis formasi berada di alam surgawi. Bagi patriar pertama sekte hukum Zhentian, dia hanya murid dari murid leluhur iblis formasi dan telah diwariskan ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya untuk menonjolkan keangkuhan patung itu, MU Qiu Feng mengatakan bahwa puluhan ribu pola formasi pada patung itu semuanya diturunkan oleh leluhur setan formasi sendiri. Patriar pertama sekte Dharma Zhentian takut bahwa dia bahkan belum melihat wajah iblis formasi, dan dia masih secara pribadi menyebarkannya. Bagaimana bisa kau melakukan itu? MU Qiu Feng bertanya pada Chen Ping dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Sudah kubilang, kemampuanku adalah pola formasi yang ditransmisikan secara pribadi oleh iblis formasi. Kau setara dengan mengayunkan pedang besar di depan Guangong. Aku tidak hanya memiliki pola formasi yang ditransmisikan secara pribadi oleh iblis formasi, aku juga memiliki pola dewa di sini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, jarinya menggambar di kehampaan dan sebuah pola ilahi pun muncul. Hanya pola dewa yang bertemu, perlahan menuju ke arah MU Qiu Feng, di udara, membentuk formasi seperti jaring sutra. Ketika MU Qiu Feng melihat ini, dia terkejut. Dia melompat untuk melarikan diri. Tetapi dia menemukan bahwa formasi pola dewa mengikutinya seperti bayangan. Tidak peduli seberapa banyak dia berlari, formasi pola dewa itu bahkan mengejarnya. Tak lama kemudian, MU Qiu Feng terbungkus oleh formasi itu. Tubuhnya tampak jatuh ke dalam api magma. Sensasi terbakar itu tak lebih parah dari api tertinggi. MU Qiu Feng mendesis, tubuhnya bergetar hebat. Tolong ampuni aku bisa menjadi lembu untukmu. MU Qiu Feng dengan putus asa mengikuti Chen Ping dan memohon belas kasihan. Namun, Chen Ping bersikap acuh tak acuh. Setelah tertipu sekali, bagaimana mungkin Chen Ping jatuh di tempat yang sama dua kali? Tidak peduli seberapa keras MU Qiu Feng berteriak, Chen Ping tetap acuh tak acuh. Pada akhirnya, MU Qiu Feng benar-benar terbakar hidup-hidup oleh formasi riak ilahi itu, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi mayat kering. Dengan lambaian telapak tangan Chen Ping, formasi itu terangkat dan tubuh MU Qiu Feng jatuh ke laut, langsung dilahap oleh binatang iblis di laut. Patriar sekte Dharma Pemenggalan Surga telah meninggal begitu saja. Tidak akan ada lagi sekte Dharma Pemenggalan Surga di alam surgawi di masa mendatang. Setelah menghancurkan MU Qiu Feng, Chen Ping perlahan mendarat kembali di atas pulau. Melihat banyaknya ahli pil yang terluka, Chen Ping berkata, Presiden Chen, lebih baik kita beristirahat sementara selama beberapa hari di pulau ini. Setelah semua luka orang-orang pulih, baru kita berangkat dengan perahu roh. Bagus, semuanya ada di tangan rekan Daois Chen.
Chen Wenliang mengangguk. Kerumunan itu beristirahat selama 3 hari di pulau itu, lalu melakukan perjalanan dengan perahu roh sepanjang perjalanan kembali ke wilayah barat, menunggangi angin dan ombak. Angin dan ombak tenang dalam perjalanan ini, dan badai di Stormy Seas telah menghilang. Selama beberapa hari di pulau itu, ditambah dengan waktu yang dihabiskan untuk kembali ke wilayah barat, Chen Ping, di sisi lain, telah menggunakan batu perbaikan untuk meningkatkan asal emasnya cukup banyak. Kembali ke benua wilayah barat, setelah semua orang melangkah ke daratan, mereka semua menghela napas panjang. Setelah kehidupan dan kematian ini, diperkirakan banyak ahli pil tidak akan berani masuk ke kedalaman laut seumur hidup mereka. Rekan Taoist Chen, terima kasih telah menyelamatkan hidupku kali ini. Kita akan kembali ke domain pusat. Kalau ada yang kau butuhkan, katakan saja. Chen Wenliang berkata kepada Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa Chen Ping, mungkin tak seorang pun dari ahli pil itu yang dapat kembali. Ya, jika rekan Daoist Chen ingin menggunakan kami, silakan minta saja, kami akan melakukan yang terbaik. Semua ahli pil menghormati Chen Ping. Tuan-tuan, kita semua adalah ahli pil, sudah seharusnya kita saling membantu. Namun, ada satu hal yang benar-benar saya perlukan bantuan Presiden Chen, kata Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Rekan Taoist Chen, jika ada sesuatu, katakan saja. Chen Wenliang bertanya. Saya berharap setelah kembali ke wilayah pusat, Presiden Chen dapat mengurus sekte Tripod Giok. Bagaimana saya bisa mengatakan itu sekarang karena Ruyan dan Nie Heng telah bergabung dengan Asosiasi Apoteker Wilayah Pusat. Chen Ping berharap bahwa di dunia pengobatan, Chen Wenliang dapat mengurus sekte Tripod Giok. Mustahil bagi Chen Ping untuk mengikuti Ruyan Liu sepanjang hari, dan lebih mustahil lagi baginya untuk tinggal di sekte Tripod Giok dalam waktu lama. Jadi tetap saja diperlukan seseorang untuk mengurus sekte Tripod Giok di dunia pengobatan. Chen Wenliang melirik Liu Ruyan, lalu meyakinkan Chen Ping, jangan khawatir, rekan Daoist Chen, sekarang Asosiasi Apoteker Wilayah Utara hampir tidak ada lagi. Saya pasti akan bergabung dengan berbagai presiden dan merekomendasikan Nona Liu untuk menjadi presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Utara. Pada saat itu, aku, Chen Wenliang, akan menjadi penjaminnya. Siapapun yang tidak yakin dapat meminta apoteker di wilayah utara untuk datang kepadaku, Chen Wenliang. Chen Wenliang juga sangat terkenal di dunia apoteker. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi presiden perkumpulan apoteker domain pusat. Saya juga bisa memberikan jaminan. Pada saat ini, Pao Longsing juga mendukung. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar kota Yongle, keluarga Pao juga memiliki kedudukan penting di dunia pengobatan. Pao Longsing baru saja menyanjung Chen Ping saat ini. Dia benar-benar telah melihat kekuatan Chen Ping selama ini. Terima kasih. Chen Ping mengucapkan terima kasih, lalu melihat ke arah Ruyan Liu. Ruyan, kamu ikut Presiden Chen dan yang lainnya kembali ke wilayah tengah terlebih dahulu, lalu kalian bisa kembali ke sekte Tripod Giok. Saat aku selesai dengan masalahku, aku akan pergi ke sekte Tripod Giok untuk menemuimu di sana. Chen Ping meminta Ruyan Liu untuk kembali ke sekte Tripod Giok. Dia tidak bisa membiarkan Ruyan Liu mengikutinya. Chen Ping masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di belakangnya. Dengan kekuatan ini, Ruyan Liu terlalu berbahaya untuk mengikutinya.
Terutama karena waktu kompetisi yang telah ia setujui untuk mengikuti MU Kings semakin dekat, dan meskipun ia sekarang tidak takut sama sekali sebagai seorang kultivator tingkat pertama ala Mahayana, itu tidak berarti bahwa Chen Ping sekarang dapat mengikuti keluarga MU untuk bertarung melawan mereka. Chen Ping sekarang harus terus meningkatkan kekuatan wilayah untuk melakukannya. Hanya kekuatan yang paling kuat yang cukup untuk melindungi wanita di sekitarnya. Terutama karena masih ada aliansi penyegel iblis yang menargetkannya, Chen Ping bahkan semakin takut membiarkan Ruyan Liu mengikutinya. Chen Ping, aku tahu kamu punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Aku tidak bisa banyak membantu di sisimu dan akan menjadi beban. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras dan berusaha meningkatkan diriku agar bisa menjadi asistenmu yang bijak. Ruyan Liu memegang erat tangan Chen Ping. Jelas terlihat dia sangat enggan berpisah. Lagi pula, kali ini ketika mereka berpisah, tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan dapat bertemu Chen Ping lagi. Nie Heng, dalam perjalanan ini, kamu harus menjaga nona muda dengan baik, mengerti? Chen Ping memberi instruksi pada Nie Heng. Jangan khawatir, Tuan Chen, bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan membiarkan nona terluka sedikit pun. Nie Heng meyakinkan. Kami berdua juga bisa melindungi Nona Liu di sepanjang jalan, dan kami berharap bisa bergabung dengan sekte Kuali Giok. Pada saat ini, dua saudara kandung, Nie Lei dan Nie Hong, melangkah maju dan berkata, mereka bermaksud bergabung dengan sekte Tripod Giok dan mengikuti Ruyan Liu. Padahal, bukan sekte Kuali Giok yang menjadi incaran mereka, melainkan Chen Ping. Karena sekte Kuali Giok punya Chen Ping yang melindungi mereka, masa depan mereka pasti tak terbatas. Chen Ping melirik ke arah Ruyan Liu. Lagi pula, dia tidak dalam posisi yang baik untuk membuat keputusan tentang masalah semacam ini. Ruyan Liu adalah patriark sekte Tripod Giok. Sebelum Liu Ruyan sempat berbicara, Nie Heng sudah angkat bicara. Nona muda, menurutku lebih baik membiarkan kedua saudara itu ikut saja. Lagi pula, tidak mudah bagi mereka berdua, dan mereka pada dasarnya tidak jahat. Setelah Nie Heng selesai berbicara, dia mencuri pandang ke arah Nie Hong, yang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Chen Ping bisa tahu sekilas bahwa Nie Heng ini mengikuti Nie Hong dan diduga menyukainya. Dia hanya tidak tahu kapan mereka berdua diam-diam akur. Tidak heran Nie Heng akan membantu kedua saudara kandung itu berbicara. Tetapi Chen Ping juga dapat melihat bahwa kedua saudara kandung itu memang tidak buruk pada dasarnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Karena Nie Heng sudah bicara, biarkan mereka berdua mengikuti. Chen Ping angkat bicara. Ruyan Liu mengangguk dan berkata, baiklah, biarkan mereka mengikuti. Chen Ping secara pribadi mengawasi Chen Wenliang dan yang lainnya pergi melalui susunan teleportasi, dan meskipun Ruyan Liu enggan pergi, dia tetap pergi. Para ahli pil lainnya juga kembali ke rumah masing-masing. Sementara Chen Ping mengikuti Nenek Zhen dan Zhong Yi kembali ke keluarga Zhen. Bai Xiao, Fire Phoenix dan Jiun dengan cemas menunggu Chen Ping. Mereka tidak tahu apakah Chen Ping akan berada dalam bahaya. Di tengah perjalanan, Zhen Yuandao dan yang lainnya telah kembali, sementara Chen Ping dan yang lainnya mengejar Su Tianshuo. Tidak ada berita selama beberapa hari berturut-turut, dan mereka bahkan tidak dapat menghubungi slip giok transmisi suara, jadi tentu saja beberapa orang khawatir. Namun, melihat Chen Ping kembali tanpa cedera,
beberapa orang langsung senang. Saat berada di aula utama keluarga Zhen Yuandao mengikuti Nenek Zhen dan Zhong Yi saat mereka berdua berbicara. Dia juga telah belajar dari mereka berdua tentang risiko yang dihadapi orang-orang saat mereka melakukan perjalanan ke laut dalam. Akan tetapi, manfaat seringkali datang bersama risiko, dan kali ini, Nenek Zhen dan Zhong Emotion tidak gagal mendapatkan berbagai sumber daya di sekte Dharma Pemenggalan Surga. Khususnya Beast Dance, tas penyimpanan Zhong Emotion hampir terisi penuh. Sepertinya Chen Ping ini benar-benar tidak sederhana. Tidak hanya keterampilan medisnya yang luar biasa, dia bahkan tahu formasi pola dewa, dan dia juga memiliki berbagai api tertinggi dan kemampuan dewa. Setelah mendengarkan Nenek Zhen dan Zhong Yi, Zhen Yuandao terkejut dan berkata, "Lebih dari itu, setiap senjata di tubuhnya itu adalah harta karun tertinggi. Chen Ping ini pasti memiliki rahasia yang tidak diketahui di tubuhnya." Zhong Qi terus-menerus mengamati Chen Ping dalam perjalanan ini, dan dia tahu bahwa Chen Ping jelas tidak sesederhana yang dilihat semua orang. Sekarang Su Tianshuo sudah meninggal. Jabatan Presiden Serikat Apoteker Wilayah Barat sedang kosong. Kita harus memilih seseorang untuk naik ke sana. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Zhen Yuandao ketakutan memikirkan rencana Su Tianshuo. Semua apoteker mereka hampir tidak berhasil kembali. Memang benar kita perlu mencari orang yang dapat diandalkan. Dan orang itu tidak boleh berasal dari 4 keluarga besar, kalau tidak akan mudah terjadi pertikaian. Zhong Yi mengangguk dan berkata, "Ahli pil Zhong, menurutku posisi ini, kaulah yang paling cocok. Di seluruh dunia ahli pil wilayah barat, siapa yang berani menentangmu?" Bahkan 4 keluarga besar kota Yongle pun tidak berani menentang. Zhen Yuandao ingin Zhong Qi menjadi presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, lagi pula Zhong Qi dianggap salah satu orangnya. Tidak, saya sudah terbiasa bersikap santai. Saya tidak mau jadi presiden. Zhong Sheng melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Itu kamu, aku akan mengusulkannya dalam rapat beberapa hari lagi. Zhen Yuandao memastikan untuk menjadikan Zhong Yi sebagai presiden. Tepat saat mereka berdua hendak menolak, Nenek Zhen kemudian berkata dengan tidak sabar, baiklah, mari kita bicarakan masalah presiden nanti." Saudaraku, baru saja ketika aku kembali, aku mendengar bahwa orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao datang ke rumah kita. Untuk apa mereka datang? Ketika Nenek Zhen dan yang lainnya kembali, mereka mendengar Zhen Huan berkata bahwa orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao telah tinggal di keluarga Zhen selama beberapa hari. Oh, Kaisar Xiao lah yang mengirim seseorang untuk mengundang Chen Ping itu, kata Zhen Yuandao. Mungkinkah karena masalah dia yang menyembuhkan Kaisar Xiao? Nenek Zhen bertanya. Tidak, banyak binatang roh yang dibiarkan oleh dinasti Kaisar Xiao tiba-tiba menderita penyakit serius. Jadi mereka ingin mengundang tabib untuk pergi dan mendiagnosis mereka. Sudah kuberitahu Chen Ping untuk pergi, tapi Chen Ping tidak ada di sana. Jadi dia hanya bisa tinggal di rumah besar kita untuk sementara waktu. Sekarang kalian sudah kembali. Sebentar lagi aku akan mengirim seseorang untuk mengundang Chen Ping ke sini, kata Zhen Yuandao. Binatang roh itu sedang menderita penyakit serius. Bukankah sama saja jika aku mengajak kalian? Sepertinya Kaisar Xiao sekarang hanya mempercayai Chen Ping. Tapi keterampilan medis Chen Ping benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan, kata Zhong Yi.
Memang, kita harus mengakui adanya kesenjangan sebelum kita dapat melakukannya. Zhen Yuandao mengangguk. Saya pribadi akan pergi dan mengikuti Chen Ping dan melihat apakah kita dapat membuatnya membawa kita ke dinasti Xiao. Senang rasanya dapat mengembangkan beberapa wawasan dan meningkatkan beberapa keterampilan medis kita. Bersambung.